Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Perkenalkan, di sini saya Lisa Amelia, NPM 212101092. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok 9 yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Menurut Hasbi As-Siddiqi memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Muhammad Tahir Azhari berpandangan bahwa hukum Islam memiliki 5 sifat dasar, yaitu yang pertama berdimensional, yang kedua adil, yang ketiga individualis dan kemasyarakatan, keempat komprehensif, dan yang kelima dinamis. Kelima sifat dasar tersebut memperlihatkan betapa sesungguhnya hakikat hukum Islam. Yang kedua, pengertian perubahan sosial. Selo Sumarjan merumuskan bahwasannya perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku, di antaranya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kingsley Davis seperti dikutip oleh Surjono Sukanto berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial. Perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang konstruktif, dan dapat pula berupa perubahan yang destruktif, seperti bangun dan tumbuhnya suatu masyarakat dan kemakmuran manusia, dan kemudian mundur dan hancurnya masyarakat dan kemakmuran tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, karakteristik hukum Islam dalam perubahan sosial. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka buruk terhadap hal-hal baru, atau hambatan ideologis tertentu. Tanpa adanya upaya pembaharuan dan perubahan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam masyarakat untuk masyarakat hukum Islam, khususnya dalam ajaran Islam pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya. Sementara kasus-kasus baru di bidang hukum banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat dan tidak terbatas jumlahnya. Kaitannya dengan hal ini, Ibnu Rushd menyatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nas baik Al-Quran dan Sunnah jumlahnya terbatas. Pentingnya memperhatikan perubahan sosial ini juga membawa para ulama untuk mempertimbangkan secara serius apa yang dalam ilmu usul fikih tersebut secara urf sebagai sumber hukum pendukung dan menetapkan suatu hukum. Urf secara etimologis berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologis adalah sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Peran di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik, artinya Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial dan sebaliknya perubahan sosial pun dapat berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam.
Adanya perubahan hukum karena perubahan sosial menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum Islam itu dinamis dan mampu beradaptasi, sehingga Islam up to date sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosialnya. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.